Ya, jadi Om Ferry Irwandi ini tidak henti-hentinya terus menginspirasi masyarakat luas, terutama video editor. Ya, jadi video editor ini mereka sering melihat efek-efek yang sering digunakan oleh Om Ferry Irwandi ini, terutama efek yang ini. Beliau jadikan paving block plastik dan dipakai di daerah lingkungannya, dan ternyata itu mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kalian simak terus video ini sampai habis ya. Nah, untuk mencari aset korannya, kalian bisa menggunakan canva.com ataupun aplikasi Canva secara langsung. Nah, di sini di kolom pencarian ini kita cari template yang bernama koran seperti ini, ataupun bisa kalian menggunakan kata kunci newsletter kayak gini. Sebetulnya sama saja gitu, koran maupun newsletter itu nanti hasilnya kurang lebih ya akan sama seperti ini ya. Jadi memang ini tujuannya untuk koran gitu. Artinya koran. Nah, di sini banyak sekali template-template yang menyerupai seperti koran gitu. Nah, ini kita tinggal pilih saja mana yang menjadi selera kita ataupun mana yang lebih mendukung untuk pesan di video kita gitu ya. Nah, jika kalian sudah menemukan template-nya, maka kalian bisa klik template-nya lalu langsung saja di custom. Klik saja, nanti bakal jadi kayak gini. Oke, di sini saya sudah mempunyai contoh template ya. Contoh template dari koran di Canva seperti itu. Nah, ini sebetulnya ini teks-teksnya ini sudah saya ganti sebagian. Ini kan asalnya si teksnya itu lorem ipsum bla 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 gitu. Nah, jadi ini judul-judulnya, subjudul dan isi kita bisa isi dengan sesuai pesan yang ingin kita sampaikan pada video. Begitu. Nah, ini kan saya menyampaikan di sini tentang Gunung Cikuray, permata tersembunyi di tanah Priangan. Seperti itu. Dan artikel-artikelnya pun itu menyesuaikan gitu. Nah, di sini kan ini belum saya custom, tapi ini biarkan saja. Nah, cuman ini yang belum diganti adalah gambarnya. Nah, kita ganti dulu gambarnya. Nah, kita siapkan satu foto atau dua foto, kan tadi dua foto. Nah, di sini sudah saya siapkan beberapa foto ya. Nah, ini kan Gunung Cikuray. Kita upload ke Canva, kita replace ke sini. Nah, gitu. Oke, setelah itu kita ganti foto yang ini juga pakai foto yang kedua. Oke, kayak gitu. Nah, jika kalian ingin menggeser-geser gambar ini, misal ini gambarnya terlalu tengah nih atau terlalu atas, kalian klik 2 kali. Nah, kalian bisa geser-geser kayak gitu. Oke, di sini juga ada beberapa settingan ya untuk mendukung pengeditan gambar di sini. Tapi kalau sudah dirasa cukup ya kita tinggal klik done. Oke, seperti itu. Oke, ini sebetulnya udah jadi ya sebagai contoh. Kalau udah jadi kita langsung ekspor aja. Kita klik tombol share di sini lalu klik download. Nah, tunggu sejenak. Oke, kita download. Nah, otomatis nanti filenya akan tersimpan di folder kalian gitu. Oke, setelah itu kita mencari tekstur kertas ya, tekstur kertas. Jadi cara mencarinya itu kalian tinggal searching aja di Google Search dengan kata kunci free paper texture. Nah, nanti akan muncul berbagai macam website yang menyediakan aset tekstur kertas secara gratis gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mengunjungi website Freepik. Nah, di sini ada bermacam-macam ya tekstur kertas. Nah, kita tinggal mau pilih aja mau yang mana, mau yang seperti apa gitu. Nah, untuk sebagai contoh saya akan memilih yang ini. Nah, yang ini kita langsung saja download. Oke, kalau setelah di-download, selanjutnya kita masuk ke Adobe Premiere Pro. Oke, di sini kita ada Adobe Premiere Pro.
Nah, aset yang tadi kita download, yakni tekstur kertas dan juga koran ini, tekstur kertas dan juga koran, kita masukkan ke project, ke Adobe Premiere Pro. Nah, jika sudah, kalian drag and drop saja langsung koran ini langsung ke timeline. Nah, otomatis nanti dia akan membuat sequence sesuai dengan rasio dari koran tersebut gitu, tanpa kita harus mengcustomnya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita akan membuat tekstur efek ya, efek kayak jadi si koran itu seakan-akan risak gitu ya, rusak gitu, menggunakan tekstur kertas yang tadi. Nah, tekstur kertas yang tadi kita taruh di atas koran. Nah, jadi dia akan tertutup seperti ini. Nah, kita ke efek control. Nah, usahakan ini kita ngeklik dulu ini, lalu kita ke efek control gitu. Dan apabila kalian belum menemukan ada efek control di sini, kalian bisa pergi ke Windows, lalu cari yang namanya efek control. Kalian tinggal klik saja, nanti efek controlnya akan muncul dengan sendirinya seperti itu. Nah, oke, ini kan udah ditaruh di atas ya si tekstur kertasnya. Nah, kita akan membuat si teksturnya itu menjadi ngeblend, menyatu dengan koran yang ada di bawahnya gitu. Nah, kita klik yang ini. Ini kan tekstur kertas, kita klik tekstur kertasnya yang ini. Nah, di bagian efek control, di opacity ke bawah dikit. Nah, di sini ada tulisan blend mode. Nah, blend mode di sini masih di setel normal. Nah, kita ubah dari normal ke multiply ya. Nah, jadi bakal kayak gini nih. Oke, kelihatan ya? Nah, jadi seakan-akan dia itu benar-benar seperti kertas gitu ya, yang risak gitu ya. Nah, dia itu akan seperti menyatu. Jadi kan tekstur kertas yang tadi kita buat menjadi menyatu. Nah, oke, sekarang kita menganimasikannya seperti Om Ferry Irwandi ya. Kita akan membuat sequence baru, yang mana sequence tersebut kita setel ke 1080p. Nah, kita namai di sini koran sebagai contoh. Nah, di sini FPS-nya 30, aspek rasio 16:9 dan 1080p. Oke. Kita langsung klik OK di sini. Nah, kita di sini membuat background berwarna putih ya. Cara membuatnya, kita ke tab project. Nah, lalu klik new item, pilih yang color mate. Langsung saja klik OK dan setel ke warna putih. Begitu. Kita klik OK, kita klik OK lagi. Nah, di sini sudah ada background putihnya, kita drag and drop ke timeline. Kita panjangin durasinya seperti itu. Seperti itu ya. Nah, yang tadi kita buat ini, kita panjangin juga durasinya sedikit, secukupnya saja gitu ya. Lalu kita klik kanan, pilih nest. Nah, jadi si nest ini dia akan menggabungkan dari kedua layer yang tadi. Setelah itu kita copy dengan menekan Ctrl+C pada keyboard. Oke, Ctrl+C. Lalu kita pergi ke sequence ini, koran. Nah, lalu kita pastekan di sini. Oh, ini tertimpa. Sorry. Nah, agar tidak tertimpa, kita harus mengunci dulu layer yang ini ya. Nah, di sini ada icon gembok ya. Icon gembok ini kita klik dulu. Nah, otomatis dia akan terkunci, tidak bisa diapa-apakan. Nah, barulah di sini kita pastekan. Nah, jadi dia tidak akan mereplace gitu. Dia tidak akan menimpanya. Karena ya terkunci gitu. Oke, kita buka lagi. Oke. Nah, ini kita sesuaikan dulu scale-nya. Nah, kita ke efek control. Di bagian motion ada scale. Di scale ini kita turunkan sedikit. Seperti ini. Oke.
Nah, ini sudah sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Nah, agar si korannya ini tidak terlihat seperti terbang atau seperti benar-benar tempelan, maka kita akan drop shadow di sini, akan menambahkan bayangan dari koran tersebut. Nah, caranya adalah kita pergi ke tab effect di sini. Nah, bila kalian belum menemukan tab effect, seperti biasa kalian pergi ke Windows lalu cari effect. Nanti tab effect-nya akan keluar sendiri seperti itu. Oke. Kita ke tab effect. Nah, di kolom pencarian kita cari yang namanya drop shadow. Nah, ini. Drop shadow ini kita taruh ke koran yang ini. Oke. Taruh ke koran yang ini. Nah, jika sudah kan ini belum kelihatan ada bayangannya, ini masih terlihat menempel seperti itu. Nah, di sini kan di efek control ada settingan drop shadow. Di sini kita akan mainkan opacity-nya. Opacity-nya kita mungkin ubah menjadi 100%. Nah, untuk distance-nya kita geser menjadi seperti ini ya. Kita tinggal di bagian distance ini kita klik lalu geser kanan. Nah, lalu softness-nya kita tambahkan. Nah, seperti itu ya. Jadi si bayangannya akan semakin samar, semakin lembut, itu semakin natural jadinya. Begitu. Dan kalian bisa, bila ingin kalian mengubah posisi bayangannya, kalian bisa di direction. Nah, direction kalian bisa geser-geser kayak gini. Ini sesuai selera kalian aja ya. Nah, sebagai contoh ya, ini sudah cukup di sini. Oke. Oke, setelah itu kita membuat stabilonya. Kita klik 2 kali di bagian next sequence atau di koran. Nah, di sini kita akan membuat stabilonya ya, efek stabilo. Kita coba perbesar dulu supaya lebih jelas. Oke. Nah, di sini saya akan menstabilokan di tulisan permata tersembunyi di tanah priangan. Seperti itu. Nah, cara membuatnya, nah di bagian sisi ini, di sisi timeline ini ada icon yang berwarna kotak ini. Ya, namanya rectangle tool. Kalian klik saja, lalu kalian langsung blok saja seperti ini. Oke. Sampai benar-benar menutupi tulisannya. Nah, setelah itu kita pergi ke Essential Graphics. Nah, di Essential Graphics ini kita bisa mengcustom warnanya lah. Nah, di bagian sini, bagian fill, kita ubah warnanya menjadi hijau stabilo ya. Oke, kita klik OK di sini. Nah, ini kan belum kelihatan tulisannya. Kita akan membuatnya menjadi terlihat. Oke, di bagian grafik kita klik. Nah, grafik ini kan merupakan stabilo yang ini. Jadi grafik adalah stabilo yang ini ya, perlu diingat. Nah, di bagian grafik kita klik, pergi ke efek control di sini, ke blend mode lagi, ubah blend modenya menjadi multiply. Nah, seperti ini. Oke, ini stabilonya sudah jadi, kita sesuaikan supaya aman, sesuaikan durasinya sama dengan korannya. Nah, selanjutnya kita akan menganimasikan stabilo ini. Caranya kita pergi ke effect, cari efek yang namanya crop. Nah, lalu kita drag and drop crop ini ke grafik, ya ke stabilonya. Nah, setelah itu kita ke efek control sampai kita menemukan crop di sini. Nah, kita akan menganimasikan dari kiri ke kanan ya. Jadi kan dari kiri
perlahan-lahan dia muncul sampai akhirnya ke kanan full gitu ya. Nah, berarti di sini crop yang harus saya custom adalah di bagian kanan di sini, right. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita klik tekan lalu geser-geser. Kita habiskan dulu ya. Kita habiskan dulu sampai seperti ini. Jadi untuk menghabiskannya itu digeser ke kanan, teman-teman. Nah, jadi kalau digeser ke kiri dia akan semakin muncul, kalau ke kanan dia akan semakin habis. Nah, oke, kita mulai dari sini. Nah, kita usahakan bahwa si garis biru ini berada di awal durasi ya, di awal durasinya gitu. Nah, di sini kita klik toggle, kita membuat keyframe di sini. Klik saja di sini yang icon bullet ini. Nah, maka akan muncul titik di sini. Kita perbesar. Nah, di sini ada muncul titik ya. Ada muncul titik. Dan selanjutnya kita maju sedikit ke durasi yang mana si stabilonya ini bisa muncul secara full gitu. Nah, katakanlah saya ingin si stabilonya full di durasi di sini gitu. Maka kita geser di right ini, kita munculkan lagi stabilonya, kita geser ke kiri, maka dia akan muncul stabilonya sampai benar-benar menutupi teks seperti itu. Nah, oke, ini telah jadi animasinya jadi seperti ini. Nah, animasinya menjadi seperti itu. Namun agar animasinya semakin lembut, nah di titik yang kanan ini kita klik kanan, pilih ease in. Nah, di titik yang kiri ini kita klik kanan, pilih ease out. Oke. Jadi animasinya akan menjadi seperti ini. Nah, ini sebetulnya menjadi lebih lembut ya sebetulnya. Meskipun tidak tidak sangat terlihat, tapi ini membuat si animasinya menjadi semakin lembut. Oke, ini sebetulnya udah jadi. Kita coba fitkan lagi. Nah, jadinya seperti ini. Nah, lalu kita akan menganimasikan seakan-akan kita ini nge-notice ini gitu. Kita kembali ke sequence koran yang ini ya. Ke sequence koran yang ini kita kembali, kan asalnya tadi dari sini, kita pergi ke sini lagi. Gitu. Kita coba preview dulu. Nah, oke, stabilonya udah jadi. Nah, kita akan menganimasikan si koran ini supaya menjadi lebih notice, lebih zoom gitu ya. Nah, oke, kalian tinggal lihat saja, coba perhatikan. Jadi saya di sini akan bermain dengan motion di bagian efek control. Oke, saya akan buat seperti ini dulu. Jadi saya gambarannya si korannya itu saya ingin muncul dari bawah seperti ini. Lalu dia zoom out menjadi utuh ya. Nah, menjadi seperti ini gitu. Nah, caranya kalian bisa coba perhatikan saya. Oke, saya buat seperti ini dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan motion. Kita klik toggle di position ini. Karena di sini akan angka yang ini itu merubah posisi dia ya. Posisi ke atas ataupun ke bawah. Nah, kita akan ke atasin itu. Nah, di sini di awal durasi ya, dari awal durasi kita maju sedikit di mana dia akan muncul. Nah, kayak gini, tapi usahakan si munculnya itu ya si stabilonya terlihat gitu. Kita coba preview dulu. Nah, ini kan terlalu lambat. Maka kita geser lagi ke sini. Terlalu lambat, kita geser semakin sempit lagi. Oke. Oke, dan mungkin stabilonya ini terlalu cepat, jadi saya akan menggeser lagi animasinya supaya animasi stabilonya bisa bertepatan dengan animasi koran yang tadi. Nah, ini kan animasi stabilo yang tadi nih di sequence yang tadi. Kita geser sedikit. Nah, untuk memberi jarak animasi koran ini muncul gitu. Kita pergi ke sequence koran lagi. Nah, kita coba lihat. Nah, jadi dia ada jarak dulu gitu ya.
Jadi ada jarak buat korannya muncul, baru stabilonya muncul kayak gitu. Oke, mungkin di sini cukup. Oke. Nah, di sini kan animasinya sangat kaku ya. Di sini animasinya sangat kaku. Kita titik yang kanan ini kita klik kanan, lalu temporal interpolation, pilih ease out, dan yang titik yang kiri ini klik kanan, temporal interpolation, dan pilih ease out. Sorry, kebalik ya. Ini harusnya ease in. Ease in. Nah, jadi dia animasinya akan lebih lembut. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, di sini ini kan terlalu besar, jadi kita akan mengubah scale-nya gitu. Kita coba animasikan scale-nya. Kita mulai animasikannya dari sini ya. Kita coba. Nah, kita klik kanan lagi, ease out. Nah, jadi bila kita mau memulai animasi, usahakan si time interpolation-nya itu ease out gitu, ease out dulu, lalu kemudian ease in supaya animasinya terlihat lembut. Itu sebetulnya bagaimana perspektif pribadi sebetulnya, tapi ya saya biasanya menggunakan cara itu dan cocok gitu ya, alhamdulillah. Nah, oke, kita kembali. Nah, di sini kita sudah ease out gitu ya. Kita maju beberapa detik sampai stabilonya habis dulu. Nah, di sini di sini mungkin mulai animasinya ya, mulai animasi zoom outnya. Jadi kita geser animasi zoom outnya ke sini. Oke. Kita maju sedikit. Nah, lalu kita scale down seperti ini. Oke. Scale down seperti ini. Nah, otomatis ya dia nggak ngefit gitu ya, dia nggak muncul secara utuh gitu. Maka kita harus ubah lagi di sini. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke. Kalau dirasa animasinya masih kasar, bisa kalian ubah menjadi ease in. Jadi setiap penutup animasi menggunakan ease in. Kita coba preview. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini dirasa korannya masih terlalu ngefit, jadi saya ingin ada jarak ya antara frame dan korannya. Kita turunin scale-nya dan posisinya kita ubah sedikit. Nah, jadi kayak gini ya.